Rekan pemirsa sekalian, kita lanjutkan bincang aktual kita di kampus Universitas Teknologi Sumbawa. Saat ini kita berada di Fakultas Teknobiologi ya. Bersama kita sekarang sudah hadir Pak Ahmad Jaya ya. Ini sebagai ketua tim untuk perancang sepeda motor listrik. Iya, jadi saya dipercayakan oleh Pak Rektor untuk menjadi ketua dari teman-teman dosen di sini sebagai ketua tim pengembang sepeda listrik. Dan namanya unik ini ya, sesuai nama di kaos. Jadi kita pakai nama ngebut, jadi ada UTS-nya, jadi kita juga diharapkan bisa ngebut oleh Pak Rektor ini. Tapi dengan kualitas yang tidak kalah ya. Jadi tetap harus ngebut. Ceritanya gimana awal mula ide sepeda motor listrik ini? Iya, baik. Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya kami sudah berencana mengembangkan sepeda listrik ini, sepeda motor listrik. Tapi kebetulan pas tahun 2020 ini kepemimpinan rektor kita berganti dari Pak Rektor Andi Tirta ke Pak Rektor Hairul Hudaya. Kebetulan di awal kepemimpinan beliau pada sekitar bulan Februari kemarin, Pak Gubernur men-challenge Pak Rektor baru ini untuk mengembangkan sepeda listrik, karena kebetulan Pak Rektor kita ini memang di bidang listrik juga, di elektro ya? Ya, elektro di bidang listrik, kebetulan juga di bidang baterai beliau. Makanya Pak Gubernur selaku pembinanya UTS ini langsung men-challenge beliau untuk mengembangi sepeda listrik ini. Langsung SDM-nya dikumpulkan, insiniernya? Iya, jadi kebetulan juga kami di Fakultas Teknik ada beberapa jurusan yang memang mendukung ini, termasuk jurusan elektro. Jadi semua kelistrikan di sini teman-teman dari teknik elektro yang mendesain, merancang. Jadi ada dari teknik industri, jadi semacam industri, teknik mesin, pengelasan. Jadi beberapa teknik yang ada di kami kita jadikan satu tim. Jadi kita bentuk tim ngebut tadi, jadi memproduksi sepeda ini. Ya, kolaborasi dari tenaga UTS lokal ya? Iya, lokal. Berapa lama dibutuhkan untuk produk perancang? Tidak begitu lama sebenarnya, karena memang teman-teman di sini sebenarnya sudah konsen di bidangnya ini. Jadi kita untuk produksi satu sepeda ini untuk normal kita 1 minggu satu. Ya. Tapi pada proses pengembangan sepeda listrik ini kami sebenarnya dibantu karena kolaborasi kerjasama juga dengan UKM yang ada di dekat kampus. Jadi kita menggunakan jasa bengkel, ya, perakitan juga teman-teman UKM yang ada di dekat kampus yang kita berdayakan juga. Jadi selama ini juga sudah ada masyarakat ya, unit industri usaha kecil dan menengah ya. Iya. Biasanya mereka apa selain sebelum motor listrik nih, Bi? Jadi teman-teman UKM sini memang basicnya mereka di perbengkelan gitu ya, jadi semua perbengkelan. Jadi pas ketika kita ajak kolaborasi kerjasama di bidang ini sudah nyambung gitu, jadi agak cepat kita. Ya. Dan akhirnya jadilah karya inovatif ini ya? Iya, benar. Dari Kabupaten Sumbawa ini. Dan kebetulan kami di Kabupaten Sumbawa ini yang produk pertama yang ada di Sumbawa gitu untuk sepeda motor listrik ini. Ini speknya, kecepatan dan kualitasnya gimana? Iya, jadi untuk produksi tahap awal ini kami sebenarnya ada 2 jenis yang kita produksi. Tapi yang pertama kita produksi agak besar ya, mendekati motor gitu. Jadi di atasnya sepeda sebenarnya. Jadi kecepatan sampai 45 atau sampai 50 km per jam. Ya, jarak tempuhnya sekali cas itu sampai 45 sampai 50 km. Sebenarnya di sini pergi ke kota balik lagi bisa lah ya? Iya, tergantung. Pokoknya jarak tempuhnya sekali cas itu sampai 45 sampai 50. Tapi juga perlu diperhatikan di sini jarak tempuh ini juga dipengaruhi oleh berat badan si pengendara, medannya juga. Jadi kalau medannya nanjak itu bisa cepat baterainya habis. Begitu juga dengan berat badannya si pengendara. Jadi dia itu juga bisa mengurangi daya tahan baterai. Karena itulah kemudian ada Ya,
Jadi di goes sini ya? goes ya. Jadi di sini dinamakan sepeda motor listrik. Jadi kita tetap menggunakan sepeda karena ada goesnya. Jadi motor listrik di situ adalah motornya ini penggeraknya itu jadi menggunakan motor dari listrik, bahan bakar listrik gitu. Iya, penggeraknya dari listrik. Jadi sepeda motor listrik gitu. Untuk medan yang cukup berat di Sumbawa ini sangat membantu ya? Masih bisa, iya. Bisa kita bantu dengan goesnya ini. Dan ini tadi versi pertama, kedua? Ya, versi kedua ini kita coba kembangkan yang 100% betul-betul sepeda gitu. Jadi ringan sekali. Jadi hampir 100% material yang kita gunakan adalah sepeda. Jadi kelebihan dari sepeda biasa mungkin karena ini kita tambah dengan motor listriknya. Jadi bisa dua teknologi yang kita pakai. Jadi kayu kalau memang kita butuh olahraga, jadi kayunya itu kita pakai. Ketika pingin cepat atau sudah capek baru kita gunakan listriknya gitu. Ya, itu pun kecepatan karena memang aturannya untuk kecepatan sepeda listrik ini dibatasi sampai 25 km saja. Jadi memang kalau pingin kecepatan di atas itu sudah tidak bisa karena memang aturannya motor ya, harus. Iya. Jadi aturan sepeda itu sudah ditetapkan di pergubnya 25 km per jam. Jadi tidak bisa lebih dari situ. Sekaligus aman buat pengendara. Iya, memang dirancang untuk keamanan si pengguna gitu. Nah, kalau ngecasnya kita di rumah atau di mana? Baik, jadi ngecas sama sebenarnya dengan handphone sebenarnya dia. Jadi kita cas colok aja di listrik, listrik PLN. Jadi daya 220 itu satu pas. Kita ngecas selama sekitar lebih kurang 4 jam kalau betul-betul habis. 4 sampai 6 lah. Jadi jarak tempuhnya tadi situ 48 sampai 50 iya. kilometer ya. Iya. Jadi ini sangat mudah sekali kalau kita pakai saat berkendara, misalnya mau ke kampus, mau ke kantor. Jadi di rumah kita cas sebentar, pada saat di kantor atau di kampus kita bisa sambil ngecas, bisa kita tinggalin. Iya. Jadi pas pulang Parkir itu sudah langsung penuh. ngecas. Iya. Ya? Itu juga kalau yang produksi kita ini jadi bisa dicabut baterainya, bisa dibawa ke ruangan sambil ngecas di ruangan gitu, tidak, iya bisa dicopot. Ya, portable, tinggal dipasang lagi. Tinggal dipasang lagi, jadi aman untuk baterai, bawa ke ruangan, bisa sambil ngecas, pulang tinggal bawa, pasang. Ini sudah berapa order pesanan kita? Iya, baik. Jadi untuk tahun 2020 ini pada saat 17 Agustus kemarin kami mendapat orderan dari Provinsi NTB sebanyak 17 buah. Jadi sekarang untuk akhir tahun seperti ini kita dapat orderan juga sebanyak 100 buah. Jadi sekarang lagi produksi nih, udah ngebut kita nih. Ya. Dan ada yang satu lagi, sekarang kita lagi tahap pengujian di Dinas Perhubungan. Jadi yang sepeda tadi itu betul-betul harus lolos uji kelayakan, akan didaftarkan di e-katalog. Jadi semua OPD nanti bisa menggunakan, bisa membeli di e-katalog. Dan sesuai standar keamanan atau kenyamanan ya? Ya, jadi kalau memang tidak sesuai nanti tidak akan lolos. Jadi betul-betul sekarang itu diuji biar penggunanya nanti betul-betul aman. Dan ini trendy ya? Ya, jadi anak muda juga nggak kalah keren ya? Iya, ini lumayan ini tidak kalah dengan zaman ini. Ya. Bannya juga ini trailer nih ya? Ya, ini juga nanti kita juga bisa buat custom sesuai dengan pesanan. Ya, jadi mau yang besar, model apa saja nanti bisa kita. Ya, itu mungkin keunggulan dari kami yang buat bisa sesuai dengan pesanan kita buat bisa. Ya, apalagi nanti menjelang Grand Prix nih ya? Ya. Internasional motor GP ya. Motor GP memang sampai saat ini ada keinginan dari Bapak Gubernur kita. Jadi kendaraan nanti pada saat motor GP 2021 di Mandalika, jadi kendaraannya ada kendaraan listrik. Iya. Jadi Jadi mungkin dari tempat penginapan, dari mana mereka datang? Jadi di arena motor GP itu betul-betul nanti motor listrik yang digunakan oleh tamu nanti. Ya, jadi ramah lingkungan ya? Ramah lingkungan, ya itu Tidak jadi keunggulan polusi. dari motor listrik ini karena di sini tidak mengeluarkan polusi, jadi CO2 tidak ada karena menggunakan baterai. Jadi
polusinya itu tidak ada. Ya, jadi Sehat ya. sehat ya. Termasuk suara. Jadi kita juga tidak mengeluarkan suara, polusi suara tidak ada di sini. Ya, jadi penggunaan bensin juga di situ yang buat kita hemat sebenarnya penggunaan sepeda listrik ini. Tidak menggunakan bensin, jadi tidak perlu ngantri di. Jadi meskipun ngebut tidak perlu breng Iya, ya. jadi kita bisa ini. Ngaget gitu. Iya. Ramah lingkungan ini. Coba dicoba Pak Jaya gimana? Oh iya. Nah, ini kita genjot nih ya kelihatannya ya. Iya. Ini bisa. Jadi kalau saat kita mau pakai sepedanya ini, jadi kita kayu seperti sepeda biasa saja. Ini ringan sekali nih. Iya. Ini bisa. Nanti kalau memang kita perlukan misalnya sudah capek, Iya. sudah capek, kira-kira sudah tidak akan mengeluarkan keringat, butuh keringat lagi, baru kita pakai listrik. Iya. Ya. Wah, ini benar-benar olahraga nih. Iya, ini dua-duanya dapat ini. Ini olahraga dapat, tidak macet, tidak telat juga ini, karena memang bisa digunakan listriknya ini, Pak. Ini seminggu sebulan pakai ini bisa diet ini ya. Iya. Aduh. Kantong juga bisa Hemat. Tidak ada beli bensin ini. Iya. Ngecas bisa di rumah dan bisa di kantor atau di kampus. Jadi sebagian ngirit pakai listriknya kampus gitu. Tapi memang pengembangan ke depan kita akan coba ini ngecasnya pakai tenaga matahari. Oh, jadi, solar energy ya? Iya. Jadi sudah sekarang lagi pengembangan dengan kerjasama dengan PLN. Jadi PLN nanti yang menyediakan SPKLU, jadi stasiun pengisian kendaraan listrik. Oh. Iya. Jadi akan ke depan ini ya, kompetitif ke depan. Iya, kan seperti itu. Jadi di mana aja nanti bisa kita cas misalnya habis. Jadi PLN nanti sudah kerjasama dengan PLN akan disiapkan tempat. Jadi pengisian kendaraan listrik. Jadi ini akan jadi gaya hidup baru, tidak lagi memakai migas ya? Iya. Untuk kendaraan ya. Baiklah, rekan pemirsa sekalian, ini salah satu produk inovatif ya dari generasi muda di Universitas Teknologi Sumbawa ya. Di bawah komando Pak Jaya berhasil membuat sepeda motor listrik ini ya. Dan mudah-mudahan ini akan menasional nih ya. Ya, amin. Mudahan ini. Kita memang mulai dari kampus dulu. Ya, jadi berencana Pak Rektor tahun depan mungkin dari teman-teman kampus ini sudah menggunakan motor listrik dulu, baru nanti akan ke nasional kayak seperti itu. Iya, jadi di belakang kita juga ada gambar istimewa nih. Iya. Ini Pak Gubernur. Gambar warga dari Sumbawa nih dan NTB pada umumnya. Iya. Nah, dipimpin Pak Gubernur. Ya. Tulisannya itu where there is a way, there is a will, there is a way katanya. Kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Iya. Untuk sampai ke global ini ya. Iya. Ke Amerika Serikat, ke Perancis gitu ya. Mudah-mudahan produk inovatifnya juga akan dikenal di seluruh Indonesia nanti ya. Terima kasih. Baik, amin. Pak Jaya ya. Sama-sama. Selamat berjuang terus berkarya ya. Siap. Terima kasih. Jaya untuk UTS dan Nusa Tenggara Barat. Demikianlah pemirsa sekalian bincang aktual kita tentang pusat keunggulan di Universitas Teknologi Sumbawa.